Yang akan kita bahas dalam video ini nantinya ada 5 hal. Yang pertama, apa itu sihir perusak rumah tangga? Yang kedua, jenis-jenis sihir perusak rumah tangga. Yang ketiga, ciri-ciri jika rumah tangga itu terkena sihir perusak rumah tangga. Yang keempat, bagaimana caranya untuk menghilangkan sihir perusak rumah tangga tersebut? Dan yang kelima, buka aura peluntur sihir. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai hal tersebut. Kira-kira apa sih sihir perusak rumah tangga tersebut? Oke, sihir perusak rumah tangga di sini adalah suatu sihir atau ilmu hitam yang dirancang untuk merusak atau menghancurkan hubungan pernikahan atau rumah tangga seseorang. Tujuannya di sini yaitu untuk menciptakan sebuah konflik, pertengkaran, atau ketidaksetiaan di antara suami dan istri. Bisa jadi suami selingkuh atau istri yang selingkuh. Nah, efek sihir ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi seseorang dan mengubah perilaku mereka atau bahkan menyebabkan perceraian. Nah, sihir perusak rumah tangga ini seringkali digunakan orang yang dendam dengan suami atau si istri, atau orang tersebut mencoba merebut suaminya atau istrinya dengan merusak hubungan rumah tangga mereka. Kira-kira nih, jenis-jenis sihir perusak rumah tangga itu apa saja sih? Ada yang namanya jin tafrik, ada juga yang namanya sihir jin dasim, ada juga namanya sihir tanah kuburan, ada juga sihir pegat sukmo, ada juga sihir pelet jaran goyang, dan masih banyak lagi jenis-jenis sihir yang bisa untuk merusak rumah tangga seseorang. Nah, untuk ciri-cirinya bagaimana nih? Kalau ada rumah tangga yang terkena sihir perusak rumah tangga, yang pertama, kondisi emosinya tidak terkendali. Sangat mudah sekali untuk marah. Misalnya nih, si istri yang suka membantah suami atau suami yang suka memaki-maki istri karena hal yang sepele. Kemudian yang kedua, sering merasa ragu, was-was, ketakutan yang gak jelas. Dan ada juga dorongan kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat berulang-ulang kali. Misalnya, suami dan istri menonton video porno baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Disertai pula kemalasan dan kelesuan yang luar biasa untuk melakukan sholat serta ibadah agama lainnya. Kemudian yang keempat, sulit kusyuk ya dalam mengerjakan ibadahnya. Bahkan sampai terkadang lupa dengan doa atau aktivitas ibadahnya. Kemudian yang kelima, suka sesak nafas dan merasa ngantuk berat saat membaca atau mendengarkan kitab suci. Kemudian sering kesurupan, baik sepengaruh ingatan atau secara total. Kemudian sering mendengar bisikan-bisikan memanggil namanya sendiri. Merasa ada yang mengajak dia bicara. Mendengar bisikan menyuruh sesuatu untuk melakukan kejahatan. Kemudian paranoid dan cemas. Merasa bersalah terus dan merasa ada yang selalu mengikutinya, mengejar-mengejar dia, bahkan mengancam atau juga membunuhnya. Dan biasanya nih, dia sering melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas atau melihatnya secara jelas. Dan biasanya nih, suami atau istri itu kerap sekali mencium bau-bau wangi kembang atau bau dupa, atau bau anyir atau bau busuk ya, yang tidak terlihat seperti dari mana sumber baunya tersebut. Lalu melakukan tindakan-tindakan aneh atau tidak wajar tanpa disadari atau di luar kendali. Kemudian dia itu sering sakit yang tak kunjung sembuh. Misalkan sering sakit di kepalanya. Kemudian telinganya sering mendengung atau pegal di bagian bahunya, belikat dan paha. Sering sakit gigi, mata, tenggorokan, bahkan lambung dan dadanya itu sering sesak tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada juga rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak bisa terdeteksi oleh dokter, atau sakit menahun yang tidak kunjung sembuh dan tidak ditemukan solusi dalam dunia kedokteran. Nah, ini sering banget ya terjadi ya. Kemudian sering merasa panas pada bagian-bagian tubuh tertentu, biasanya di kepala, kemudian di punggung, di dada, tengkuk, atau bagian tubuh lainnya.
dan merasa sering kenyang meskipun makan dalam porsi yang banyak atau kuat tidak makan sama sekali hingga berhari-hari. Suasana dalam rumah itu biasanya panas dan membuat pasangan itu tidak betah di rumah. Itu tadi beberapa ciri dari rumah tangga yang terkena sihir perusak rumah tangga. Kira-kira dari ciri-ciri yang saya jelaskan tadi, ada nggak nih yang terjadi dalam rumah tangga Bunda saat ini? Nah, lalu bagaimana nih jikalau memang ada ciri-ciri tersebut terjadi dalam rumah tangga Bunda? Kira-kira bagaimana cara untuk menghilangkan pengaruh sihir perusak rumah tangga itu? Oke. Secara umum ya, ada beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk menghilangkan pengaruh sihir perusak rumah tangga. Yang pertama, dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, tidak memajang pajangan yang berbentuk atau bergambar makhluk hidup. Dan yang ketiga, perbanyak membaca ayat suci. Kemudian persering melakukan doa di rumah dan perbanyak sedekah atau berbagi dengan orang-orang yang susah. Dan yang keenam, memasang ayat Al-Quran untuk Muslim, salib untuk Kristiani, atau benda-benda yang menghadirkan energi positif Tuhan di dalam rumah tersebut. Namun jika cara yang umum tadi masih belum berhasil nih Bunda untuk mengusir sihir perusak rumah tangga Bunda, atau bahkan rumah tangga Bunda semakin tidak nyaman, Bunda sering berantem dengan suami atau suami semakin gak betah di rumah dan rumah semakin panas, maka itu artinya Bunda butuh mengikuti layanan buka aura peluntur sihir. Apa itu buka aura peluntur sihir? Layanan buka aura peluntur sihir ini adalah layanan buka aura khusus untuk membantu siapapun yang rumah tangganya saat ini dirusak oleh sihir perusak rumah tangga. Nah, untuk efek dari layanan buka aura ini diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama, membantu menetralkan dan menghilangkan pengaruh sihir. Yang kedua, membantu membersihkan energi negatif sihir perusak baik dalam diri istri maupun dalam diri suami. Yang ketiga, menguatkan energi positif dalam diri sebagai tameng perlindungan dari sihir atau dari jin jahat. Yang keempat, menguatkan kembali aura positif dalam rumah tangga. Yang kelima, menguatkan kembali ikatan aura cinta suami dan si istri. Yang keenam, membuka aura keharmonisan rumah tangga sehingga hubungan jauh lebih nyaman dan jauh dari salah paham. Dan yang ketujuh, mengusir berbagai pengaruh jahat yang disebabkan oleh jin atau energi-energi negatif lainnya dalam rumah tangga. Sarana yang digunakan untuk layanan buka aura peluntur sihir ini, jika Bunda mengikuti layanan buka aura ini, maka saya akan memberikan 3 sarana spiritual khusus untuk Bunda. Yang pertama, cincin emas aura, fungsinya untuk menguatkan aura positif, perlindungan dari aura negatif, dan penguat ikatan energi aura positif antara Bunda dengan suami. Yang kedua, garam aura, fungsinya untuk penetralisir energi-energi jahat sihir perusak rumah tangga. Yang ketiga, parfum swadista aura, fungsinya agar Bunda senantiasa terhubung secara energi aura positif saya, sehingga saya bisa transfer energi aura positif pada Bunda kapanpun dan dimanapun. Nah, kira-kira nih Bunda, ketika Bunda mengikuti layanan buka aura tersebut, berapa biayanya untuk Bunda bisa mengikutinya? Baik, untuk biaya atau mahar layanan buka aura peluntur sihir ini sebesar Rp6.999.000 saja. Mahar ini sudah termasuk bimbingan eksklusif dengan saya selama 6 bulan penuh. Nah, kira-kira nih bagaimana caranya untuk bisa mengikuti layanan buka aura ini? Untuk bisa mengikuti layanan buka aura peluntur sihir ini, Bunda bisa langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah, atau Bunda bisa mengikutinya jarak jauh dengan cara menghubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Baik, saya rasa penjelasan saya kali ini mengenai ciri-ciri rumah tangga yang terkena sihir perusak rumah tangga dan bagaimana solusinya sudah sangat jelas sekali. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan untuk Bunda-Bunda cantik semuanya. Tapi jika masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut, atau jika Bunda memiliki masalah rumah tangga yang lainnya yang belum bisa terselesaikan, saya siap membantu Bunda. Untuk konsultasi lanjut dengan saya, Bunda bisa menghubungi saya di nomor ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.